bagaimana membuat sebuah event replay. Jadi yang dibutuhkan dari alat replay ini adalah kita bisa melakukan rewind dan kemudian playback. Jadi kita bisa memutar kembali peristiwa yang barusan terjadi. Misalkan ada sebuah prosesi goal seperti itu, kita bisa rewind ya, kita bisa rewind ke belakang, kemudian kita bisa play sehingga kita bisa tahu bagaimana proses goal itu terjadi. Dan itu bisa kita bisa switch ke beberapa angle tergantung kita ada berapa kamera yang kita masukkan ke dalam device replay. Ada 3 metode, teman-teman. Ada 3 metode yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah event. Yang pertama adalah metode in out point. Jadi kita membuat replay dengan menggunakan in point dan out point. Kemudian ada lagi yang kedua adalah kita bisa gunakan out point saja tanpa kita menggunakan in point, atau sebaliknya gunakan in point saja tanpa menggunakan out point. Kemudian yang ketiga, kita bisa melakukan instant replay dengan catatan kita tidak membutuhkan klip itu untuk kita simpan untuk di play di event selanjutnya, atau kita tidak membutuhkannya untuk sebagai video highlight ya. Misal terjadi sebuah pelanggaran, terjadi sebuah pelanggaran ringan dan ingin tampilan untuk replay, tapi tampilan itu nanti kita tidak penting, kita tidak harus mengirim ke playlist ya. Jadi kita cuma untuk tayangan aja, untuk kebutuhan tayangan tidak, dan momen itu tidak penting, itu bisa kita gunakan instant replay tanpa kita memasukkan ke clip list. Itu bisa, nanti tinggal di scroll aja. Oke, langsung ke cara yang pertama, teman-teman. Cara yang pertama kita bisa gunakan yang in point saja tanpa menggunakan out point. Kita masuk ke replay di sini ya. Pertama kita harus tekan record di sini. Sekarang kita menuju ke dua window yang di atas. Jadi ada dua window A dan window B ini ya, window A dan window B. Ini kita harus switch dulu ke live. Live ini adalah untuk kita menayangkan tayangan langsung dari kamera. Ini yang A, kemudian yang B kita live. Nah, untuk angle-nya kita bisa ganti sesuai kemauan kita, teman-teman. Misal yang A saya gunakan untuk angle dari cam 1. Dari cam 1 ya. Yang B saya dari angle cam 3. Seperti ini. Terus ini ibaratkan ada kejadian ya. Tangan saya melambai-lambai di sini. Yang pertama, kita bisa langsung lakukan, saya bisa pakai link. Ini saya lakukan rewind ke belakang. Jadi joknya ini kita putar. Terus tangan saya sampai selesai. Misal di sini saya tekan set in. Oke. Kalau sudah ada set in, ini sudah bisa kita play, teman-teman. Jadi kita tekan set in aja tanpa kita menekan set out ya. Kita langsung ke clip list di sini. Kemudian ini misal saya mau play di B ya, teman-teman ya. Kita clip list, kemudian kita bisa langsung lakukan play. Nah, itu. Jadi ini dia terus. Nah, nanti kita bisa set outnya, kita bisa setting belakangan. Itu cara pertama. PD minta, oke, slow mo ready. Ini kan misal masih tayangan live. Langsung slow mo ready yang barusan tadi, kita langsung bisa play di sini. Nah, itu yang B ya, teman-teman. Nah, ini kita bisa slow mo dari sini. Tibarnya kita bisa gunakan untuk persentase slow mo-nya. Tuh. Sekarang yang cara kita pakai set in, set out. Yang tadi kan cuman kita pakai set in aja. Nah, sekarang kita pakai yang cara set in dan set out. Jadi ini misal momen lagi, kita buat momen. Set in dulu, kita cari outnya. Outnya sudah selesai di sini, kita set out. Dengan cara seperti ini juga bisa, teman-teman. Jadi misal kita live, kemudian kita slow mo ready, masuk ke tekan di sini clip list, kita bisa play yang hasil, kita clip list,
play yang hasil tadi, yang kita sudah setting set in dan set outnya. Sekarang adalah untuk proses instant replay. Jadi misal ini yang saya katakan tadi, momen yang kita tidak perlu simpan di event, itu kita bisa langsung menggunakan instant replay. Caranya seperti ini. Misal ini saya buat momen lagi. Nah, ini langsung kita rewind tanpa kita menekan set in set out ya, tanpa kita tekan yang ini tadi, set in set out ini tidak usah kita pakai, kita langsung rewind ke belakang. Nah, ini misal udah ketemu momennya ya, momen pelanggaran. Oke, langsung 3 2 1 kita bisa play slow mo. 3 2 1 flash out. Udah, kembali ke live lagi. Tuh. Nah, itu dia tidak tersimpan di sini, teman-teman. Terlihat ya, kalau ini saya coba kita bedakan. Sekarang saya rewind. Ini misal momen. Kita buat momen lagi. Sekarang saya rewind ke belakang. Nah, ini saya set in sini ya. Set in. Nah, itu kan muncul di sini. Ini kan muncul, teman-teman. Terus set outnya. Set out. Nah, itu kan muncul ya. Di sini bisa. Nah, kalau kita gunakan yang instant replay, ini yang instant replay, kita cari lagi. Ini sudah ya, ketemu ya. Ini misal proses pelanggaran, langsung kita play. Nah, itu di sini tidak ada, di sini tidak muncul. Jadi hanya untuk kebutuhan instant replay aja. Ini 3 2 1 slow mo flash out. Dan link yang ada di sini ini berfungsi sebagai kalau kita mau melakukan rewind langsung di channel A atau B. Nih, teman bisa lihat ya. Bentar. Ini saya buat momen. Kalau saya rewind, dia keduanya akan ikut rewind A dan B. Nah, ini keduanya akan ikut rewind. Kalau ini linknya saya matikan, maka kalau saya mau rewind yang B aja, yang A tidak akan terpengaruh. Nah, ini saya yang di A ya. Ini tangan saya melambai-lambai. Sedangkan yang di B adalah masih proses rewind. Nah, itu tergantung teman-teman ya. Kemudian yang tag auto ini kita bisa gunakan untuk tag ya, untuk pindah. Jadi misal kita gunakan ini, saya buat momen lagi. Nah, live dulu. Saya buat momen lagi. Sini momen. Kemudian kita mundur ke belakang. Nah, mundur ke belakang di sini. Oke. Kita play. Play yang B dulu. Misal B ini kita gunakan sebagai output. Ini. Yang B masih muter, yang A kita bisa cari dulu momennya. Nah, kalau yang B udah mau selesai, 3 2 1 kita lanjut frame selanjutnya. Nah, ini. Lanjut. Nah, nanti yang di A kita bisa cari lagi. Kita cari momen lagi yang A play. Sorry, take. Kemudian yang B kita cari lagi atau kita mau cari dari angle yang lain ya. Yang A kita coba ganti angle yang lain. Kita bisa cari di sini langsung 3 2 1 take. Tuh, terus kita cari lagi dari angle yang lain. Dari sini kita dapat angle misal ekspresi penonton 3 2 1 take. Tuh, misal ekspresi penonton ya. Terus yang A kita cari angle yang lain lagi. Misal dari sini. Kita jog di sini. Ya, 3 2 1 angle yang lain, take. Oke, 3 2 1 flash out. Langsung kita slow mo. Jadi kalau tombol ini saya masuk ke misal yang B ya, saya di clip list sekarang. Ini saya mau play yang di sini. Clip ini ya. Kita play. Play. Terus kita mau next ke klip selanjutnya, langsung tekan yang di sini. Nah, itu dia pindah ke bawah. Kemudian klip selanjutnya 3 2 1 ganti selanjutnya. Kalau ganti angle ya gini, ganti angle gini. Nah, itu bisa kita pilih. Ini switch di sini, pindah ke angle ketiga, play. Pindah ke angle, pindah ke angle kedua, play. Seperti itu. Ini fungsinya cuman buat ke next clip. Sekarang kita mau play yang hasil record tadi. Ini kembali ke clip list.
Nah, ini kita mau play, standby play. Nah, itu kan dari angle satu. Kalau kita mau ganti angle juga bisa. Kita tekan di sini shift angle, kita bisa tekan angle yang lain. Nah, itu. Jadi kita kalau mau ganti angle, dan ini dia memulai dari awal, teman-teman. 3 2 1, oke, ganti angle lain. Ini misal dari kamera 3. Switch lagi kamera yang lain, 3 2 1, switch kamera yang lain. Nah, di waktu momen yang sama kita bisa switch dari angle yang berbeda. Jadi kayak otomatis gitu, teman-teman. Terus kemudian kalau kita mau mengganti nama, misal ini tadi ada momen ya, teman-teman ya. Momen, kemudian kita di sini mau mengganti nama untuk mempermudah kita mengingat-ingat tadi momen apa yang terjadi, yang sudah kita slow mo ya, teman-teman ya. Itu kita bisa masuk ke sini. Kemudian ini kita klik di sini ya. Kita klik. Misal ini yang akan kita ganti, ini kita klik. Kemudian di sini kita bisa kasih nama, misal ini goal. Oke, kita sudah, kemudian tekan enter. Nah, maka di sini akan muncul goal.